Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mata kuliah pemrograman web kali ini, yaitu pertemuan 2 ya, kita akan membahas tentang HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Nah, HTML adalah sebuah bahasa pemrograman markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser. HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Nah, untuk sejarahnya ini ya sejarahnya HTML, nanti kalian baca aja. Untuk mempersingkat waktu, ini nggak saya bahas di sini. Nah, ciri-ciri dokumen HTML yaitu ekstensi filenya berupa .htm atau .html, dan dia tidak case sensitif ya. Maksudnya case sensitif di sini ya, huruf besar kecilnya tidak terpengaruh. Ya. Misalkan di bahasa pemrograman Java ya, kalau di Java itu huruf besar kecilnya ngaruh. Kita salah mengetikkan huruf saja di suatu script kode, nah itu biasanya akan error. Nah, kalau di HTML tidak. Kemudian dia terdiri atas tag-tag pembuka dan penutup. Walaupun kadang ada beberapa tag yang nggak memiliki penutup. Tag-tag saling berpasangan dan bersarang. Nah, untuk strukturnya, nah ini adalah struktur HTML. Yang pertama, dokumen information. Diawali dengan tag HTML dan ditutup dengan tag HTML. Kemudian ini ada dokumen header, diawali dengan tag head, ditutupi dengan tag /head ya. Kemudian ada dokumen body, seperti ini, tag body, ditutup dengan tag /body. Nah, untuk struktur standar dokumen HTML yaitu seperti ini. Lihat, ini adalah tag dokumen ya. Kemudian ini tag headernya yang ditutup di sini, dan ini tag body, dan tuliskan tag HTML lain di dalam body ini. Biasanya seperti itu standarnya. Kita lihat ada contoh dokumen HTML di sini. Nah, ini adalah contoh .html. Tandanya seperti ini. Nah, untuk kode editornya kita akan menggunakan Sublime Text. Sublime ya, untuk mempermudah kita mempelajari pemrograman web. Nah, pertama kita bikin folder dulu agar kita mudah untuk mengorganisasi file-file HTML kita. Nah, di sini saya buat dokumen atau folder baru, namanya web. Oke, nah di sini ya. Nah, di sini kita buka foldernya, open folder, kemudian tadi dokumen ya, dokumen. Nah, di sini saya select foldernya. Nah, ini biar kita mudah untuk mengorganisasinya di Sublime. Oke, kita coba ini ya, dokumen HTML. Nah, di Sublime ini kita ada kemudahan namanya auto text ya. Di text editor lain juga ada sih sebenarnya, masing-masing punya keunggulan dan kekurangan. Kita coba buat file baru, namanya untuk nama nanti ya. Nah, untuk view-nya kita atur sebagai HTML. Kita lihat, klik view, syntax, dan pilih HTML. Nah, ketikkan HTML ya, lalu tekan kombinasi CTRL atau spasi. Nah, lihat, dia akan otomatis mengisi di sini ya. Jadi kita nggak capek-capek lagi, nggak, sebenarnya gitu ya, untuk mempermudah juga. Nah, lihat, ini standarnya seperti ini HTML. Kalau kita tes ya, misalkan kita tes di sini kan body ini hello world ya. Nah, otomatis dia membuat suatu tag paragraf yang disebut dengan paragraf 3, terus hello world.
kita save. Di sini kita kasih nama misalkan hello, dan ekstensinya pasti HTML. Save. Oke, untuk eksekusinya kita bisa ngetesnya di sini. Nah, kita buka. Nah, ini file yang ini. Kita klik 2 kali aja ya biasanya. Nah, lihat di sini tampilannya hello world yang kita ketikkan di dalam body. Oke. Dokumen header. Page title itu adalah biasanya untuk judul dari halaman web. Contohnya ini ya, tagnya title dan ditutup dengan title. Kemudian scripting, ini tempat client side script yang disertakan biasanya JavaScript, VBScript atau JScript. Contoh tagnya seperti ini ya, script dan ditutup dengan slash script. Masih dokumen header. Nah, style biasanya digunakan untuk mengatur bagaimana sebuah halaman web dengan berbagai komponen hendak ditampilkan di dalam browser. Contohnya ini, style. Lihat ini ya. Saya coba style. Nah, ya ini ya. Bisa kita sisipin di sini, biasanya seperti itu. Meta, ini meta text, description dan keywords untuk mempermudah search engine dalam melakukan indexing. Oke, nah ini contohnya meta. Contoh tagnya seperti ini. Kita lihat contohnya seperti ini ya. Untuk nyisipin script CSS biasanya atau JavaScript style ini. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen body. Nah, bagian dari dokumen web yang akan ditampilkan ke user, yaitu dokumen body ya. Bagian dari dokumen web yang akan ditampilkan nantinya ke user atau ke browser. Contohnya seperti ini. Ya, body. Dan dia di dalam ruang lingkup sini. Oke. Bagian tag ini memuat teks, dia bisa membuat teks, gambar, kemudian ada link, ya, kemudian server side script seperti tadi, PHP, ASP, JSP, dan lain sebagainya. Kemudian ada multimedia and special program event seperti Shockwave, SWFS, Java Plate, online video. Sekarang kita coba telah dari tag, atribut, dan elemen. Nah, ini adalah tag ya, body. Kemudian ada biasanya itu disisipkan atribut. BG color ini adalah atribut. Kemudian ada value dari atributnya blue. Seperti itu. Ini menandakan ya backgroundnya warna biru seperti itu ya. Untuk penulisan tag, nah ini tag pembukanya kurung kurawal ditutup dengan kurung kurawal. Sorry, bukan kurung kurawal ya, ini apa ya namanya, seperti lebih kecil gitu ya. Ya seperti itulah tagnya. Nah, tag penutup biasanya itu ditambah dengan slash. Nah, ini contohnya. Ini tag pembuka dan ini tag penutup. Dan biasanya ada single tag juga. Nah, seperti ini dia langsung seperti ini ya, PR. Jadi slashnya di belakang. Nah, untuk tag heading berfungsi untuk menuliskan judul dan subjudul. Seperti ini. Kita akan coba ya. Oke, kita coba. Ini H1. Ya, H1. Ini adalah heading 1. Kemudian H2.
ini adalah heading. Oke, tiga. Ini adalah head 3, 4. Ini adalah 4 dan seterusnya ya, sampai heading 6. Nah, coba kita save dan kita run lagi tadi filenya. Coba ini di refresh. Nah, lihat ini kalau kita refresh jadi ini ya. Ini adalah heading 1, ini adalah heading 2, ini adalah heading 3, ini adalah heading 4. Nah, ini maksud saya dia tidak case sensitif. Lihat di sini H saya huruf kecil, ini H-nya huruf besar. Nggak ngaruh ya, dia tetap akan bisa jalan. Oke, nah sekarang lanjut ke tag paragraf HR dan BR. Nah, untuk membuat paragraf baru, membuat teks berada dalam sebuah paragraf, tag paragraf biasanya memiliki tag penutup. Bisa juga tidak. Contohnya ini, yang ini ada penutup ya. Paragraf, isi paragraf dan diakhiri dengan penutup, tag penutupnya. Contoh, P, tag pembuka, ini adalah tulisan yang berada dalam paragraf. Dengan tag ini, maka tampilan dalam web akan menjadi lebih rapi. Tutup. Nah, BR ini adalah break line untuk berpindah ke baris selanjutnya ya. Jadi kita sisipkan BR, dia akan berpindah ke baris selanjutnya. Nah, HR ini adalah horizontal line, di mana untuk menambahkan garis horizontal. Oke. Nah, lanjut ke font tag. Ini untuk mengatur penggunaan tulisan dalam halaman web, jenis tulisan, ukuran, warna, dan lain-lain. Contoh, font color blue, ukuran size ya, ini ukurannya 7, face ini tipe ya, tipenya atau tipe fontnya lah, ini Arial ya, ditutup. Kemudian ini tag pembuka ya, dikasih statementnya atau yang akan ditampilkan nanti, yaitu tes, dan diakhiri dengan penutup tagnya. Oke, coba font color blue blue, kemudian size 7, kemudian face nya Arial. Kita save, coba kita kasih namanya apa tadi, tes ya. Kita save dulu, save, lalu kita coba jalanin lagi ini. Nah, lihat ya, warnanya biru, Arial, dan ukurannya 7, seperti itu. Tagline untuk memanipulasi font yaitu adalah P ini biasanya untuk tebal ya, I untuk italic atau miring, U untuk underline atau garis bawah, sub untuk subscript, sub untuk superscript. Masih di font tag, kita lihat. Nah, nanti ini kalian coba ya, kalian coba kerjakan biar bisa paham ya, jangan hanya melihat materi, dicoba juga. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Dari kode ini nanti setelah di browse kode, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke image stage. Untuk membuat gambar ke dalam halaman web, contohnya seperti ini. Image, src, logo Unpas ya, PPG. Nah, tag image memiliki beberapa atribut antara lain src. Nah, src ini adalah lokasi gambar yang akan ditampilkan. Nah, ini biasanya lokasinya ya. Kemudian width ini untuk ukuran lebar gambarnya, height untuk ukuran tinggi gambar, alt untuk deskripsi tentang gambar, title untuk judul gambar. Nah, ini ya contohnya. Oke, nah, saya udah coba buat ya tadi.
untuk persingkat waktu saya ambil aja ya kodenya ini. Nah ini coba saya buka dulu. Saya open file sama supply. Nah ini ya, dan logonya juga harus ada di situ karena emang source-nya nggak relatif baik. Coba kita klik lalu HTML. Nah ini ya, seperti ini ya jadinya. Oke, lanjut. Kemudian ini saya jelasin sedikit ya. Nah lihat ini image source-nya logo HTTP tunggal PNG with lebarnya 100, tinggi 108, kemudian ini HTTP tunggal, kemudian title-nya HTTPT, fontnya ukurannya 6, jurusan sistem dan hasilnya seperti ini. Anchor atau hyperlink text ini dipergunakan untuk menghubungkan link atau teks dan image ke halaman lain atau bagian tertentu dari halaman yang sama dalam satu website atau website yang lain. Contohnya, link ke halaman website lain. Ini ya, Arif akan digali ke website. Misalkan Arif link ke file lain dalam satu website. Arif halaman 2.html halaman 2. Anchor atau hyperlink text. Nah, ini untuk mengakses bagian tertentu dalam sebuah halaman website. Maka bagian halaman tersebut harus diberi penanda. Contohnya, penanda pada bagian halaman A1 ID di atas. Nah, ini adalah alinea pertama. Ini ya penanda pada bagian halaman ini ya. Atas maksudnya itu. Link ke file yang sama href. Nah, ini lihat atas dipanggil ya. ID-nya kita panggil kembali ke atas. Kemudian tag komentar. Nah, komentar ini berfungsi sebagai pembungkus dokumen HTML atau komentar atau sebagai deskripsi saja sih sebenarnya, agar tidak terbaca oleh browser ya. Jadi kita harus pakai tag ini. Contoh ini, nah ini nggak akan kebaca oleh browser dan ini nggak akan dieksekusi apapun ya. Kita tes, misalkan gini, ini yang tadi ya. Lihat dia langsung berubah warnanya karena dia adalah komentar. Nah, ini saya coba di sini. Nah, lihat ini nggak akan dieksekusi. Saya save, kita coba reload. Heading 1 akan hilang karena dia nggak dieksekusi ya. Nah ini akan hilang ya karena dia dianggap sebagai komentar dan browser nggak akan mengeksekusi itu atau menerjemahkan itu. Oke, mungkin cukup di pertemuan kedua kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang tag HTML bagian kedua ya, kelanjutannya ya. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian memahami materi di pertemuan kedua. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap semangat ya, walaupun kita masih daring nih. Saya inginnya tatap muka, cuman masih belum ada keputusan dari Pemkot, jadi untuk saat ini kita masih daring. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.